Dengar, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Ya, untuk pertemuan pertama, saya boleh minta open cam-nya dulu nggak? Nanti kita kenalan-kenalan dulu, terus baru kita jelasin apa yang akan kita belajar selama 1 semester ke depan. Jadi biar kita saling kenal dulu, karena di kelas ini kan juga saya lihat nggak terlalu banyak ya orangnya. Harusnya ada 6. Boleh mungkin sambil di open cam dulu ya, biar kita kenalan dulu. Iya. Masih di pertemuan satu aja sih, nanti ke depannya teman-teman kalau misalnya mau off cam gitu nggak masalah, karena biar saya kenal dulu aja. Oke, lagi Mbak Nuryani dan Mas Ulin bisa tolong? Iya, satu lagi Mbak Nuryani bisa di open cam nggak ya? Oh, halo Mbak Nuryani, halo. Oke, kita kenalan dulu aja ya. Pertama, nama saya Rizky Triani Pusparini. Mungkin teman-teman di kelas ini belum ada yang pernah ketemu saya ya di sebelumnya ya. Karena di mata kuliah sebelumnya saya pengajarnya memang di semester 7. Jadi kayaknya teman-teman juga belum ada yang ketemu, baru ketemu sama saya di semester ini. Kalau yang untuk semester 4, semester semester 5 di semester lalu itu saya ngajarnya di informatika. Jadi di sistem informasi saya baru di semester ini, jadi mungkin baru ketemu sama teman-teman. Mungkin ada Mas Ulin Wah, pernah ketemu sama saya ya mungkin ya. Di AI ya. AI atau data science Iya, gitu Bu. ya. Kemarin. Ya, kita kenalan dulu satu-satu ya. Nanti silakan open cam untuk yang di itu yang saya panggil. Mas Ulin berarti sekarang, Mas Ulin memang di SI ya? Iya, Bu. SI. Kegiatannya setiap harinya kuliah sambil kerja atau Tani. apa? Tani, Bu. Oh, di daerah mana, Mas? Di Lampung. Oh, keren-keren. Berarti nggak di Jakarta ya? Udah nggak di Jakarta, Bu. Dulunya di pesantren. Hmm, Sekarang udah pulang. bertaninya di apa, Mas? Di tanaman apa? Karet, singkong, Bu. Apa? Oh, Karet, karet, karet. singkong. Oh, ya, singkong banyak ya kalau di Lampung ya. Iya, Bu. Lampungnya Ah, Lampung Tengah. tulang bawang. Oh, tulang bawang. Iya. Tulang bawang Kalau barat, Bu. saya ada yang di situ. Itu Baba ya? Iya, Bu. Ya. Berarti kalau di sana bukanya jam berapa? Buka apa ya, Bu? Buka puasanya. Buka puasanya jam setengah tujuan. Jam 6 lewat 15, 16, 17, Bu. Berarti aman kalau misalnya lebih. Soalnya di Jakarta, saya kan di Jakarta jam Mm. 7 jam 18.08. Jadi nanti saya rencananya sebelum jam 6 kita udahin dulu ya karena untuk berbuka puasa gitu. Iya, Oke, Bu. berarti Mas Ulin untuk sehari-harinya kan bertani ya berarti ya kegiatannya. Iya, Bu. Nanti berarti kalau sore kan aman ya, maksudnya udah bisa Aman, sambil Bu. kuliah. Tapi nanti kayaknya kalau di kelas knowledge management karena mungkin mahasiswanya juga nggak terlalu banyak, kita nggak terlalu berat sih. Semoga mata kuliahnya nggak terlalu berat. Nanti kita lebih banyak ke diskusi aja gitu. Jadi seperti apa nanti implementasi di dunia kerja atau kita bisa mengimplementasikan mungkin di bidangnya Mas Ulin nanti bisa kita lakukan apa gitu. Gitu. Nanti berarti itu dulu Mas Ulin, makasih. Boleh kalau misalnya Sama-sama, mau tetap open cam nggak apa-apa, kalau mau off cam juga nggak apa-apa. Terima kasih ya. Bu. Sama-sama, Bu. Iya. Oke, selanjutnya mungkin Mas Dwi Aji Pangestu dulu. Mas Dwi ini Ya, halo Bu. sehari-harinya? Ya. Kerja sama ini sih Bu, sama kuliah sih Bu. Oh, berarti kuliah sambil kerja ya. Ya. Tapi kalau jam segini aman? Maksudnya mengganggu jam kantornya atau gimana? Terkadang ini sih Bu, di bulan puasa itu aman karena jam 4 itu udah boleh pulang. Mm-mm. Terus kalau Mm. untuk hari biasa mungkin bisa harus dibagi-bagi waktu sih Bu. Mungkin ada biasanya tuh bentrok sama meeting, jadi harus salah satu ditinggalkan gitu sih Bu. Biasanya. Oke, boleh saya tahu di bidang apa kerjanya? Di IT juga sih Bu, kebetulan. Domisili Jakarta. Domisili di Jakarta sekarang Bu. Oke, berarti
aman ya harusnya ya. Berarti antara kalau misalnya Aman. nanti saya jelaskan juga sih. Jadi di semester ini kita ada sedikit perubahan. Jadi tatap mukanya itu hanya 6 kali kalau nggak salah. Nanti kita lihat di silabus ya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan nanti prioritasnya ketika misalnya sedang tidak ada meeting bisa join atau join aja. Yang penting absen. Nanti yang penting kalau ada tugas dikerjakan gitu ya. Kalau ada materi juga dikerjakan aja gitu aja. Ya Oke, Bu. terima kasih Mas Dwi. Ya Bu, sama-sama Bu. Boleh kita ke Mas Arya Davin. Halo Mas Arya, boleh Bentar, di Bu. open cam dulu. Oke, Mas Arya ini kesibukannya apa Mas? Selain kuliah? Tahu? Kesibukan selain kuliahnya apa? Saya kerja sih, Bu. Oh, berarti kuliah sambil kerja juga. Ya, sama. Tapi kalau misal kuliah yang kita kan jam 5 ya, maksudnya kalau di Jakarta itu kan mepet jam pulang kantor biasanya. Atau ada juga yang pulang lebih dari jam 5. Itu kalau misalnya jam 5 aman atau gimana? Aman sih, Bu. Aman Pulangnya jam berarti. 5 juga sama. Oh, berarti bisa sambil kuliah dulu ya, nanti saya kuliah baru pulang gitu ya. Iya. Di bidang IT juga? Iya di bidang itu, tapi di perusahaannya di perusahaan printer gitu sih, Bu. Distributor. Oke, tapi di bidang IT-nya, Masnya. Iya, Oke, berarti aman ya untuk Mas Arya ya. Nanti kalau misalnya ada kendala tidak bisa meeting atau apa, nanti bisa info ke saya aja. Atau nanti kita terakhir biasanya saya milih untuk ketua kelasnya siapa gitu. Nanti untuk siap, yang Bu. berhubungan sama saya, ketua kelasnya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Arya. Sama-sama, Bu. Boleh kalau mau open atau mau close nggak apa-apa, Mas. Mbak Nuryani dulu mungkin ya sambil meeting nggak apa-apa. Bisa open mic-nya Mbak. Oke, mic-nya belum nyala. Iya, Maaf, Bu, rada berisik karena nggak lagi ada apa-apa, acara. nggak apa-apa. Iya, Ini Mbak maaf. Nuryani sambil kerja atau? Kerja, cuman ini sedang ada acara sih di sekolah anak gitu. Oh, oke oke. Iya, Ya ya, nggak iya, apa-apa. Dilanjutin dulu aja, nggak apa-apa. Nanti sambil iya, siap. dengerin aja ya. Iya, iya, oke. Ya, Makasih, Bu. ya sama-sama. Terus terakhir ini belum ada di absensi saya. Handoko Dani Abdul, apakah baru join kelasnya atau bagaimana ini? Halo Mas Handoko, bisa open cam dan open Iya mic? Bu, Eh, jadi saya belum ini Bu, Bapak belum ngambil KLS karena Mm-mm. apa masalah administrasi. Cuma Mm-mm, saya baik, terus. udah apa ya? Tadi pagi sih saya udah coba kontak eh, nomor administrasinya, cuman baru dibales tadi jam 4:30 dan belum ada balasan lagi sih Bu. Tapi terdaftar di kelas saya. Maksudnya memang memang ngambil knowledge management ya? Oh iya, Oke, kalau misalnya kalau memang aman masuk di kelas ini nggak apa-apa, emang join dulu aja nanti diinfokan karena kan presensinya belum masuk ke saya ya, jadi nanti mungkin akan saya buatkan presensi terpisah gitu. Kalau nggak nanti saya panggil terpisah ya mungkin ya, Mas Andoko. boleh Bu. Kesehariannya selain kuliah apa Mas? Untuk saat ini masih ini sih Bu, masih apa? Masih nyambi nyambi sih Bu, freelance gitu Bu. Mm-mm. Tapi di bidang IT juga. Saat ini ada yang di bidang IT, ada yang enggak sih, Bu. Oke, di IT-nya di IT yang lebih ke mana? Maksudnya ke coding atau ke sistem informasi atau ke Iya, bagaimana? di web development sih, Bu. Oke, berarti udah terbiasa sama coding ya? Iya, Ya, oke. Terima kasih Mas Handoko. Boleh pasti, Bu. ditutup dulu. Oke, terakhir mungkin yang hari ini ada Mas Lusmareto. Bisa open cam dan open mic-nya dulu. Ada di luar, ya di kantin kantor. Oh, masih di kantor. Baik. Iya, ya. Eh, Berarti kesehariannya kuliah sambil kerja ya, Mas? Betul Ibu Rizky. Kerja di bidang IT kah? Saya DevOps dan backend engineer Bu. Maaf, Mas, suaranya jauh ya atau kecil? DevOps dan backend engineer. Oke, back-end engineer.
Berarti udah terbiasa juga ya sama coding-coding karena nanti dari sini saya juga mau lihat nanti misalnya kayak kira-kira kita akan kemana nih ke knowledge managementnya atau kita bermain di database atau kita sudah bisa ke sistem informasi gitu untuk kira-kira nanti akan seperti apa bobotnya gitu. Nah, berarti oke Mas Susmarito terima kasih. Mungkin belum ada lagi ya yang lainnya. Oh ya, saya menginfokan dulu, silahkan dicek LMS-nya. Nanti teman-teman presensi hari ini bisa melalui LMS. LMS ada yang bermasalah kah sebelumnya? Karena untuk presensi hari ini kita menggunakan LMS. Hari ini dan seterusnya ya teman-teman. Ada yang bermasalah di LMS atau tidak? Oke, saya anggap aman ya kalau nggak ada yang bermasalah. Tolong dicek, silahkan komen di bagian forum saya. Karena itu sebagai presensinya teman-teman. Kita kedatangan satu lagi ya, terakhir Sayyida Naura Nabila bisa open cam-nya dulu Mbak dan open mic. Kita kenalan dulu. Ya. Oke, nama saya Saida Naura Nabila Mm-mm. dari kelas reguler tentunya. Mm-mm. Mm-mm. Untuk pekerjaan belum ada, tapi saya aktif organisasi. Mm-mm. Untuk pengenalan selanjutnya mungkin lebih ke situ dulu ya Mbak ya. Oke. Maaf Bu. Ya, nggak apa-apa. Oke, berarti saya manggil siapa nih? Naura, Sayyida. Boleh panggil Saida, boleh panggil Naura, senyamannya Ibu aja. Oke, oke. Nanti kita di akhir ada presensi lagi ya. Dan saya sambil mengingatkan teman-teman LMS-nya tolong diakses. Mbak Saida terserah kalau misalnya mau open cam nggak apa-apa, kalau mau close juga nggak apa-apa. Baik Bu. Gitu. Ini setelah ini saya akan share dulu. Saya pastikan dulu teman-teman semua bisa mengakses LMS-nya masing-masing ya. Jika ada yang belum, silahkan hubungi ke saya dulu karena sepanjang semester nanti ke depan kita akan pakai LMS secara penuh. Gitu. Saya akan share screen dulu untuk hari ini apa yang akan kita bahas dulu. Jadi hari ini rencananya saya karena bulan puasa juga kita hanya diberikan 1 jam ya selama meeting online. Boleh lebih sih, cuman untuk kenyamanan biar teman-teman bisa mempersiapkan buka puasa nanti kita insya Allah jam 18 kita selesaikan gitu ya. Semoga udah selesai. Sebentar. Halaman saya udah terlihat ya. Halaman saya terlihat ya teman-teman. Sudah terlihat Bu. Terlihat Bu. Oke, saya mulai ya. Jadi, kayak tadi perkenalan, saya Rizky Triani Pusparini. Teman-teman bisa panggil saya Ibu Rizky atau Ibu Kiki, nggak apa-apa. Nanti kita akan pilih satu ketua kelas dari kelas ini. Nanti ketua kelas itu yang akan berhubungan sama saya jika ada apa-apa. Jadi, nanti silahkan dibikin grup angkatan kan ada ya. Nanti silahkan dikoordinasikan jika ada suatu apapun atau yang mau ditanyakan atau apa, nanti akan diinfokan ketua kelas melalui ke saya. Atau jika saya ada pengumuman, nanti akan saya infokan ketua kelas. Kemudian ketua kelas silakan men-share ke teman-temannya di kelas. Seperti itu ya, jelas ya. Itu untuk perkenalan saya. Kemudian hari ini kita tidak akan banyak membahas materi karena kita hari ini masih baru overall-nya dulu apa yang akan kita bahas. Tapi di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan ke teman-teman. Jadi seperti kontrak kuliah. Teman-teman kan udah bisa download silabusnya ya, ada di LMS. Silahkan dilihat itu nanti yang akan kita pelajari selama 1 semester. Nah, termasuk sebagai informasi bahwa di semester ini kita itu tatap muka tidak sebanyak di semester-semester lalu. Jadi kalau semester lalu itu kan kita setiap pertemuan kita tatap muka ya. Tapi kalau di semester ini kita kalau tidak salah ada 6 tatap muka dan sisanya asinkronus. Makanya itu tadi di awal saya memastikan bahwa teman-teman LMS-nya sudah oke dan tidak ada masalah karena dari materi, dari presensi semua dilakukan melalui LMS gitu ya. Kemudian kita lihat dulu, yang pertama kita akan akan melihat bagaimana silabus atau RPS-nya, rencana pembelajaran 1 semester ke depan. Kita akan membahas apa, kemudian ada sistem penilaian, jadi grading sistemnya dari saya seperti apa dan sebenarnya itu dari universitas yang memberikan presentasi itu seperti apa. Kemudian ada university regulation atau tata tertibnya teman-teman selama perkuliahan itu nanti seperti apa. Ini juga dari kampus saya menyampaikan ke teman-teman. Kemudian yang terakhir ada introduction to
itu knowledge management. Jadi terakhir baru kita akan membahas overall kira-kira yang akan kita belajar belajari satu semester itu apa. Tapi saya hari ini tidak akan membawa ke materi yang penuh karena ini ya, karena kita juga sedang berpuasa dan maksudnya ini jam-jam genting kita mungkin konsentrasinya juga udah hampir tinggal sisa-sisa ya. Jadi nanti kita masih yang intermezzonya aja kita lihat satu semester kita akan belajar apa. Gitu. Nanti pertanyaan boleh di ending. Untuk silabus, mungkin sebelum ke silabus, saya tanya dulu yang mau jadi ketua kelas siapa ya biasanya? Atau ketua Biasanya angkatannya di Mas teman-teman Arya sih, SMA Bu. teman. Siapa? Mas Arya biasanya udah ahli. Oke, Mas. Ini Mas Arya jadi sepakat ya Mas Arya ya. Kalau nggak ada yang nggak sepakat berarti kita Mas Arya aja ya. Mas Aryanya ikhlas nggak jadi ketua kelas? Mana Mas Arya? Halo Mas Arya. Ya nanti ini Mas Aryanya nggak balas nih Mas. Apa Mas Dwi aja? Waduh, Nggak berat Bu apa-apa kalau Kak. saya, Bu. Berat Bu Enggak kalau saya, Bu. itu ini kok cuman hubungan sama saya aja. Maksudnya cuman kalau misalnya saya nggak bisa ngisi atau ada apa nanti saya infokan lewat Mas Dwi aja gitu aja. Mungkin nanti bikin grup aja sih, Bu, mungkin. Grupan itu. Kalau saya biasanya sayanya nggak ikut ke grup. Jadi saya melalui Oh. satu orang aja gitu. Satu pintu aja. Silakan Mas Arya atau Mas Dwi Aji atau teman-teman kan ada grup angkatan ya. Nanti saya bisa minta tolong ke akademik juga sih. Tapi biasanya teman-teman yang di kelas-kelas sebelumnya biasanya ada satu yang saya pegang nomornya untuk saya kasih informasi. Termasuk kayak kisi-kisi UTS dan lain-lain. Cuman kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Siapa ini Mas Arya atau Mas Dwi Aji? Mas Arya, Bu. Kalau enggak Mas Dwi Aji dulu aja nggak apa-apa. Nomornya tolong taruh di Zoom ya. Nanti saya hubungi. Oh iya, Bu, kalau gitu, Bu. Ya, terima kasih. Nanti kalau Mas Arya mau, Mas Arya juga nggak apa-apa 2 orang deh. Gitu ya. Iya aja, Bu. Siapa? Dwi aja. Ya, nggak apa-apa deh Mas Dwi, nggak apa-apa deh. Kan bisa udah Mas Arya ya, gantian Mas Dwi ya. Iya, Bu, ganti. Silakan ya Mas Dwi, nanti ditulis nomornya di Zoom. Nanti saya... Iya, Bu. Oke, saya lanjutkan. Kita ke silabus ya. Nanti kalau saya kecepatan, silahkan dikasih tahu aja. Gitu. Kita lihat di silabus. Jadi kita akan lihat dulu rencana pembelajaran semester itunya kayak apa. Teman-teman bisa download di LMS di bagian pendahuluan. Udah ada juga. Ini ya dapat diakses di LMS. Terus kita lihat dulu. Jadi kita mulai di hari ini. Ini 19 Maret 2025. Kita ada tatap muka Zoom meeting. Banyak ini ya, tapi ini karena bulan puasa, aturan dari akademik kita 60 menit untuk pertemuan pertama. Jadi hari ini kita masih hanya perkenalan, introduction macam-macam. Kemudian di Rabu minggu depan kita ada belajar mandiri atau asinkronus via LMS. Nah, dari silabus ini teman-teman bisa lihat kapan teman-teman akan tatap muka atau Zoom bersama saya dan kapan yang belajar mandiri atau asinkronus. Nah, di sini kalau tidak salah kita hanya tatap muka sebanyak 6 kali ya. Jadi di tanggal 19, terus minggu depan dan minggu setelah Lebaran. Jadi kan kita ada libur Lebaran 2 minggu. Itu kita ada belajarnya secara asinkronus. Jadi dua-duanya kita nggak ada tatap muka ya di minggu depan dan minggu setelah Lebaran. Kemudian kita baru tatap muka lagi di tanggal 23 April 2025. Setelah itu ada belajar mandiri lagi, dan kita tetap muka lagi sebelum UTS. Nah, biasanya sebelum UTS saya akan memberikan kisi-kisi ke teman-teman. Kira-kira UTS-nya seperti apa, jadi nanti nggak usah khawatir. Yang penting dipelajarin seperti apa kisi-kisinya, insya Allah keluarnya nggak jauh beda. Gitu. Terus ada UTS juga dikerjakan di LMS. Setelah itu ada tatap muka lagi setelah UTS. Nah, ini biasanya saya gunakan untuk evaluasi atau untuk saya menunjukkan nilai UTS-nya teman-teman itu seperti apa. Biasanya saya taruh di setelah UTS. Kemudian setelah itu kita ada belajar mandiri lagi, terus ada 1 kali tatap muka lagi. Nah, terus habis itu ada belajar mandiri lagi 2 kali dan UAS ya terakhir 1 pekan sebelum UAS kita ada tatap muka lagi.
Nah, biasanya saya memberlakukan di sini ada teman-teman diskusi kelompok, tapi ini karena orangnya sedikit, nanti nggak apa-apa deh sekelompok langsung bertiga aja. Jadi hanya ada 2 kelompok, jadi diskusinya nggak terlalu banyak. Nah, nanti teman-teman biasanya di akhir itu ada hasil diskusinya, mempresentasikan aja hasil diskusinya seperti apa. Nah, ini nanti ada 2 pekan, 3 pekan ya, bahkan 3 pekan, 3 pekan yang memang sudah digunakan untuk diskusi, nanti dipresentasikan di akhir. UASnya kalau memang hasilnya semuanya baik, saya bisa tidak mengadakan UAS, jadi teman-teman sudah lulus UAS dari hasil presentasi. Seperti itu kira-kira dari silabus saya. Nanti kita akan lihat juga ya, ini per per babnya ada apa aja. Di sini emang saya menuliskannya pakai bahasa Inggris, tapi nanti kita ke depannya saya lihat dulu nanti kira-kira teman-teman akan lebih nyaman dengan yang bagaimana. Tapi penjelasannya akan tetap dengan bahasa Indonesia. Seperti itu. Untuk silabus bisa di-download sendiri di pendahuluan LMS ya. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan, silahkan raise hand atau langsung open mic aja nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya setelah silabus kita ada grading system. Grading system ini saya yakin semua dosen mungkin juga sudah menjelaskan ya, atau teman-teman juga sudah hafal grading system di kampus kita di ITTS itu seperti apa. Eh, kita lihat, jadi grading system itu ada dari presensi atau kehadiran, ada tugas, UTS, dan UAS. Ya, standarnya memang seperti itu. Untuk presensi, saya mengingatkan lagi bahwa hari ini kita absennya itu masih melalui LMS yang di forum ya. Jadi teman-teman saya minta untuk meninggalkan nama dan NIM di forum sebagai presensi hari ini. Jadi tidak ada menjawab pertanyaan atau apa, teman-teman hanya meninggalkan nama dan NIM-nya sebagai presensi hari ini. Dan nanti di akhir, kalau misalnya masih ada yang belum terekam, nanti saya akan melakukan presensi lagi secara manual karena anggotanya juga cuma 7 ya, jadi kalau di presensi juga cepat gitu. Kemudian presensi itu ada 15% menyumbang untuk nilai akhir dan ada aturan dari kampus minimal 75% teman-teman bisa mengikuti UAS dan UTS. Jadi kalau misalnya UAS itu ada 8, kan kita ada total 16 pertemuan, 7 pertemuan UTS, 7 pertemuan UAS gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya 75% dari 7 itu berarti misalnya teman-teman harus minimal masuk 5 kali baru teman-teman bisa ikut UTS, seperti itu. Tapi kalau saran dari saya, karena kampus sekarang memudahkan ya, lebih banyak di online-nya. Yang penting teman-teman absen aja di online di LMS. Jadi untuk kehadiran udah menyelamatkan 15% dari penilaian sendiri. Seperti itu. Kemudian poin kedua itu ada tugas. Tugas di sini sebanyak 30% rata-rata dari nilai tugas, diskusi, dan juga praktikum. Jadi nilai tugas itu gede ya, 30%. Dia setara sama UAS. Jadi saya harap ya teman-teman mengerjakan tugasnya yang benar gitu. Tapi biasa kalau saya ngasih tugas tuh nggak banyak, tapi ya mungkin dari setiap perwakilan ada satu kayak tugas tugas yang biasa ada satu, diskusi tadi yang berkelompok ada 1 kali tugas, terus praktikum ada 1 kali tugas gitu. Jadi nggak yang setiap pertemuan ada tugas. Tapi tolong diperhatikan tugas-tugasnya. Kemudian untuk selanjutnya poinnya adalah ada UTS. UTS itu nilainya 25% sama kayak semester-semester sebelumnya ya, dan memang aturan kampus gitu. Dan yang terakhir UAS 30%. Jadi kira-kira untuk grading sistemnya seperti itu, untuk kontrak kuliah kita seperti itu. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita melihat dari University Regulation ya, atau aturan dari kampus kita, tata tertibnya itu seperti apa. Nah, kita lihat di sini tata tertibnya ada dari kehadiran dan juga perkuliahan, ada 2. Untuk yang kehadiran teman-teman itu akan dihitung berdasarkan LMS dan juga presensi dosen. Presensi dosen itu jika dibutuhkan. Contohnya tadi ada Mas Handoko Dani ya, itu baru bergabung dan belum ada di sistem, itu berarti hari ini saya akan mengadakan presensi secara manual karena belum ada di sistem. Namun kalau misalnya sudah berjalan nanti seperti biasanya, nanti teman-teman hanya ada absensi melalui LMS. Di mana LMS itu presensinya kan sudah tahu ya teman-teman, bisa dilakukan melalui forum, tugas, atau Vicon. Vicon itu video conference. Jadi akan dilakukan melalui Vicon jika ada jadwal tatap muka, dan jika tidak berarti teman-teman mengerjakan di forum atau meninggalkan komen di forum. Biasanya saya seperti itu. Untuk kehadiran, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kemudian untuk poin yang selanjutnya ada jika teman-teman sakit. Nah, ini aturan dari kampus juga lagi-lagi. Jadi teman-teman diminta untuk melampirkan surat keterangan dokter selambatnya 7 hari dari teman-teman nggak masuk. Jadi misalnya nggak masuk hari ini, berarti
sampai minggu depan itu masih bisa melampirkan surat ke saya. Nanti dihitungnya sebagai sakit, seperti itu ya. Kemudian untuk izin berlaku sama. Untuk izin ini nanti surat keterangan izin dikirimkan ke dosen pengampu dan juga bagian akademik. Untuk sakit juga ya, jadi nanti teman-teman mengirimkan izin sakit ke bagian akademik dan mengirimkan ke saya juga. Begitu juga dengan izin biasa, misalnya berhalangan hadir atau misalnya di kampus biasanya ada yang misalnya saya di kantor sedang ada audit apa gitu. Nah, tidak bisa menghadiri perkuliahan, silahkan melakukan izin dengan membuat surat keterangan izin yang dikirimkan ke saya dan juga ke akademik. Bisa melalui email. Seperti itu. Atau melalui ketua kelas silahkan diinfokan ke saya. Seperti itu nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir di bagian kehadiran, ada keterlambatan. Di mana keterlambatan di sini, ini saya mengikuti LMS ya. Jadi keterlambatan 15 menit maksimal itu jika kelasnya itu Vicon. Karena berkaca dari semester lalu yang saya ampu, jadi banyak kadang teman-teman itu tidak terekam karena joinnya lebih dari 15 menit. Jadi kalau misalnya presensinya dilakukan melalui Vicon, teman-teman harus join kelas itu melalui klik di link Vicon itu kan. Nah, kalau joinnya di atas jam 17.15, misalnya ini contohnya misalnya kita ini 17 ya. Jadi kalau misalnya dari di atas jam 17.15, teman-teman itu nggak kehitung absen. Kalau untuk yang Vicon. Kalau untuk yang forum, di situ kan saya kasih jam tuh, dari jam 17 sampai jam 19, karena mata kuliah kita jamnya segitu ya. Nah, itu berarti teman-teman harus absen di rentang itu, karena nanti untuk dihitung. Tapi amannya dari sistem, karena ini kan yang menghitung sistem ya, bukan manusia. Jadi, eh, ya kalau misalnya keterlambatan toleransinya 15, berarti kalau bisa absennya 17.10 tuh agar teman-teman aman, absen aja dulu gitu. Kemudian selanjutnya dari kehadiran semoga sudah jelas. Nanti kalau tidak silakan ditanyakan ke saya. Selanjutnya ada tata tertib perkuliahan. Nah, di sini tata tertib perkuliahan ada 3 ya, mungkin sama juga kayak semester lalu, tapi yang semester ini lebih ditekankan. Saya juga harus menyampaikan ke teman-teman. Jadi yang pertama otomatis dilarang menggunakan joki. Jadi joki ini joki dalam apapun ya, joki dalam kehadiran, diskusi, pengerjaan tugas, UAS, dan UTS. Nah, kalau untuk kehadiran saya membebaskan ke teman-teman kalau misalnya tidak bisa open cam tidak masalah, yang penting ya hadir aja gitu. Tapi untuk tugas UTS UAS dilarang ada joki gitu ya. Kemudian sanksinya jika ketahuan akan diberikan teguran resmi dan penghentian kepesertaan untuk seluruh mata kuliah yang diikuti selama 1 semester. Jadi jika teman-teman terdeteksi atau diketahui menggunakan joki dalam kehadiran, diskusi, tugas, tes UAS, itu bisa diberikan teguran resmi untuk tidak melanjutkan mata kuliah di 1 semester tersebut, seluruh mata kuliah gitu ya. Kemudian untuk plagiarisme itu pemberian peringatan atau teguran bagi yang melakukan praktik plagiarisme. eh dibilang plagiarisme di sini mungkin teman-teman juga udah biasa dengan Gen AI ya, kayak ChatGPT, Copilot, Gemini, dan lain-lain. Itu saya membolehkan, cuman tidak di copy paste secara mentah gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan Gen AI, silahkan lampirkan referensinya, ditulis Gen AI eh, dengan kata kata pertanyaannya tuh apa. Kemudian silahkan disitasi lagi, diparafrasi, silahkan dimasukkan ke tugas. Saya membolehkan, cuman jangan sama persis. Dan dituliskan kata kunci teman-teman apa yang dimasukkan dan juga dimasukkan di referensi kalau menggunakan generative AI. Seperti itu ya etiknya. Kemudian yang selanjutnya ada menyontek. Menyontek ini berarti maksudnya ke sesama teman ya. Itu akan diberikan nilai 0 bagi diskusi dan tugas bagi yang menjiplak maupun yang memberi jiplakan. Jadi biasanya kalau ini sih lebih sering terjadi di apa ya, di tugas-tugas yang coding sih. Karena biasanya kalau coding itu kan kedeteksinya kelihatan ya kalau yang sama persis. Tapi kalau misalnya sebenarnya kayak ya macam-macam sih. Nanti kalau ini semoga sih nggak ada ya yang kasih yang menjiplak atau memberi jiplakan persis. Kalau misalnya mau diskusi, saya bolehkan. Cuman biasanya saya gini, biar misalnya tidak kena deteksi ya. Biasanya saya memberikan saran ke teman-teman itu, misal Mas Dwi bekerja sama dengan Mas Arya tadi ya. Itu silahkan ditulis di lembar jawabnya Mas Arya kolaboratornya siapa. Jadi tulis kolaborasi mengerjakan dengan siapa agar tidak dibilang menjiplak atau mencontek karena itu sebagai apa ya kayak ya berarti mengerjakannya bareng gitu. Itu hasil pemikiran berdua gitu. Jadi ditulis aja kolaboratornya siapa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ya tata tertib perkuliahannya. Jadi kalau misalnya ketiganya ini ketahuan, itu bisa deaktivasi atau penonaktifan kepesertaan mahasiswa dalam mata kuliah
mulai sesi ke-9 sampai seterusnya. Itu berarti nilai juga nggak bisa keluar ya. Jadi semoga nggak ada yang melakukan ini. Alhamdulillah di kelas-kelas saya sebelumnya sih nggak ada ya. Semoga di kelas ini juga nggak ada. Itu juga bagian tidak aktif. Ini juga nih saya dikasih notes kemarin sama kampus. Jadi bagian tidak aktif dalam keaktifan mata kuliah yang diikuti 3 kali berturut-turut tanpa keterangan itu akan di nonaktifkan. Jadi kalau bisa teman-teman misalnya kalau nggak masuk ya jangan 3 kali berturut-turut gitu. Ada masuknya gitu. Karena itu ya. Karena sekarang seremnya itu kan kita by system. Jadi by LMS itu. Makanya kalau misalnya 3 kali terlihat nggak absen, nanti teman-teman bisa dinonaktifkan seperti itu. Tapi nggak usah takut, nanti yang penting ya kuliah aja dengan sewajarnya, memang masuk dan macam-macamnya dikerjakan. Seperti itu aja sih. Kemudian selanjutnya virtual background Zoom, ini juga saya diminta untuk menyampaikan. Jadi virtual background Zoom ada di LMS ya atau nggak ada? Tapi tadi ada yang udah pakai ya, karena kelas lain kan juga pakai. Tapi kalau di kelas saya, kalau misalnya tidak harus open cam nggak apa-apa, karena saya apa ya, saya percaya sih ke teman-teman, maksudnya ya nggak mungkin juga untuk dijokiin gitu. Saya, jadi ya dari kepercayaan saya, bolehlah teman-teman nggak usah pakai BG nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti dari kampus mewajibkan misalnya UTS harus pakai, ya silahkan di-download dan ada yang sudah pakai juga kan ya. Gitu. Terus dari tata tertib, terus introduction syllabus, terus tadi grading system kan sudah jelas ya semoga. Nanti kalau nggak jelas silahkan ditanyakan lagi. Sekarang kita masuk ke introduction to knowledge management-nya. Jadi hari ini kita akan belajar untuk highlight dari KM section-nya aja, tapi saya tidak akan go deeper, saya tidak akan terlalu dalam menjelaskannya. Nanti kita akan mulai yang penjelasannya mungkin setelah Lebaran, karena minggu depan juga nanti saya akan ngedrop materi ke teman-teman, silahkan dipelajari mandiri. Tapi mungkin yang hari ini kita hanya lihat highlightnya ya. Jadi apa aja sih yang akan kita pelajari selama 1 semester tuh kira-kira seperti apa. Begitu juga nanti saya akan lihat jadi dari kelas teman-teman ini kira-kira apakah akan diberikan bobot yang seperti apa. Nanti kita akan menyesuaikan seiring jalannya kita kuliah gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata silabus saya terlalu susah, nanti bisa diturunkan juga grade-nya. Jadi jangan terlalu takut dengan lihat silabus karena nanti kita akan melihat juga seperti apa ke depannya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah advance, ya sudah mungkin bisa kita tambahkan juga bobotnya dan sebagainya gitu. Oke, kira-kira untuk materi knowledge management karena ini kelas sistem informasi, mungkin saya juga tidak terlalu banyak memberikan coding atau pemrograman, jadi kita akan bermain di teori-teorinya ya. Tetap walaupun karena mata kuliahnya teori praktek, nanti kita tetap ada praktek, mungkin prakteknya di database atau di bagian Confluence atau kita akan menggunakan Notion dan macam-macam atau mungkin Google Drive aja yang sederhana gitu-gitu. Nanti kita lihat di ke depan, kira-kira teman-teman akan seperti apa gitu. Nah, hari ini kita akan perkenalan materi secara umum. Tadi itu ya highlightnya kira-kira apa yang akan kita pelajari. Kemudian ada introduction to KM, ini kayak definisinya aja knowledge management itu sebenarnya apa yang dilakukan, nanti bedanya apa dengan bidang-bidang yang lain. Terus ada knowledge management cycle yang seperti apa, atau nanti urutan dari knowledge management itu seperti apa. Ada modelnya itu nanti seperti apa juga kita lihat nanti dari teori-teori ya ini. Terus ada mungkin dari materi kelima itu baru kita lihat. Jadi KM Technologies itu ada knowledge management system yang memang sistemnya. Mungkin teman-teman kalau pernah tahu ada Notion, Google Drive, Trello, dan sebagainya, KMS itu biasanya digunakan untuk pekerjaan yang sharing gitu ya. Nanti bisa dilihat kita di materi kelima. Terus nanti kita lihat di AI itu udah digunakan seperti apa sih? Seperti online learning system kah? Atau seperti apa itu nanti kita lihat. Kemudian juga dari Big Data. Dan juga yang keenam ada knowledge sharing dan juga communities of practice. Nah, communities of practice di sini biasanya saya akan share dari sisi community-nya atau dari sisi praktis yang memang sudah di dunia kerja langsungnya itu seperti apa. Karena background saya sendiri pun saya sebenarnya juga praktisi, saya dosennya, jadi saya ada pekerjaan lain selain dosen gitu. Dan memang kerjaan saya juga di bidang yang memang di bidang IT gitu. Nanti kita bisa sharing kira-kira seperti apa KM digunakan di perkantoran gitu ya. Kemudian ada knowledge application, ini kayak aplikasi-aplikasinya itu diaplikasikan ke apa saja. Dan juga yang terakhir ada toolsnya yaitu dia ada berbagai macam tools yang udah sering kita dengar, mungkin Trello, terus juga tadi itu yang saya sebutkan
ada Confluence, ada Notion, mungkin ada teman-teman yang udah sering pakai di bidang-bidang beberapa yang udah kalau kerja ya kan banyak banyak data-data yang biasanya di-share bersamaan. Nah, itu biasanya pakai KM tools-nya apa aja nanti kita lihat di materi ke-8 gitu. Nah, terus yang pertama mungkin untuk disiplin ilmu dari knowledge management. Nah, sebenarnya knowledge management itu bukan cuma punya IT ya. Jadi sekarang kayak di setiap pekerjaan itu pasti ada knowledge management. Jadi dia itu banyak multidisiplin ilmunya. Jadi bidangnya itu juga bisa diterapkan di mana-mana ya KM disiplinsnya. Contohnya bisa di database, bisa di helpdesk, bisa di untuk technical writing, AI juga bisa, web technologist tadi ada yang web developer bisa, ada untuk dokumen information management juga bisa, untuk pengambilan keputusan juga bisa, untuk kolaborasi kita mengerjakan bersama itu juga bisa, terus organisation science juga kita bisa. Jadi KM itu sebenarnya bukan hanya di sistem informasi atau bukan hanya di teknik informatika, kita juga menggunakannya sehari-hari di berbagai pekerjaan kita gitu. Jadi memang sekarang kan semuanya sudah menggunakan teknologi ya. Nanti kita lihat kenapa KM itu dibutuhkan gitu. Kemudian sebenarnya apa sih KM itu tuh apa atau knowledge management itu tuh apa? Kita di sini bisa lihat dari dua perspektif dulu. Sebenarnya ada beberapa perspektif, saya ambil dua di sini. Yang pertama dari sisi bisnis dan juga dari sisi teknologi. Nah, kalau dari sisi bisnis itu biasanya kita menjelaskannya knowledge management itu sebuah suatu kolaborasi yang terintegrasi untuk melakukan creation itu atau pembuatan, untuk mendapatkan capture dan juga untuk melakukan manageable ya, untuk melakukan organisasi dan bisa diakses dari beberapa pihak secara langsung gitu. Jadi intinya knowledge management itu adalah sharing system yang bisa kita gunakan pengetahuannya itu secara bersamaan. Nah, dari gimana cara dibikinnya, didapatkannya, diaturnya itu seperti apa, itu dari sisi perspektif yang dikemukakan oleh Gray di tahun 96. Kemudian, ini sejarahnya. Kemudian di sisi teknologi itu biasanya bisa diartikan knowledge management itu sebuah konsep dari informasi yang bisa dari situ tuh kita bisa mendapatkan informasi secara mudah dari antar perorangannya gitu. Jadi antar satu orang dan orang lainnya itu kita bisa saling bertukar informasi dengan mudah atau bertukar pengetahuan dengan mudah karena knowledge ya, ya tahapnya udah pengetahuan. Nah, itu dari Information Week di tahun 2003. Jadi dari dua perspektif ini. Jadi intinya secara definisi knowledge management itu adalah sebuah pendekatan sistematik untuk membuat, berbagi, memakai, mengatur pengetahuan dan informasi di dalam suatu organisasi. Jadi intinya teman-teman itu nanti akan belajar bagaimana cara membuat, membagi, menggunakan kemudian mengatur antar satu informasi dan pengetahuan itu di dalam sebuah organisasi itu kayak apa. Jadi misalnya di bagian teman-teman yang di bagian finance itu bisa menggunakan data untuk, misal data slip gaji ya, data gaji itu bisa digunakan oleh SDM. Itu kan lintas bidang, tapi dengan knowledge management itu bisa dilakukan. Salah satunya dengan databasing. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Jadi intinya dari knowledge management itu adalah sebuah pendekatan sistematik untuk membuat, membagi, memakai, dan juga mengatur suatu pengetahuan ya di dalam satu organisasi. Organisasi maksudnya itu bisa berbagai macam, benar-benar organisasi kampus misalnya, atau organisasi kantor, atau suatu organisasi, ya organisasi dalam apapun gitu ya. Dalam perkantoran itu kan juga disebutnya sebagai organisasi, seperti itu. Nah, tujuannya itu apa? Jadi tujuan dari knowledge management itu adalah untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan juga untuk mendapatkan keputusan atau untuk menentukan keputusan decision making. Dalam pembuatan keputusannya itu seperti apa dan untuk meningkatkan efisiensi serta inovasi. Jadi sebenarnya tujuan utamanya itu agar pengetahuan dari organisasi tersebut ada di tempat yang memang termanage atau memang benar-benar rapi gitu. Jadi ketika kita membutuhkan suatu pengetahuan itu bisa dengan mudah kita ambil. Intinya seperti itu. Kemudian key komponennya atau siapa aja yang terlibat di dalamnya itu ada manusianya, proses, teknologi, dan juga budayanya seperti apa. Budaya itu nanti budaya di organisasinya sendiri itu seperti apa. Kemudian untuk learning objektif, jadi nanti ke depannya ya kita akan belajar, tadi kan dia definisi KM, kemudian
tujuannya untuk apa atau kebutuhannya untuk apa. Terus kita tahu dulu key konsepnya KM tuh untuk apa tadi, untuk berbagi, untuk membuat, untuk mengatur, dan sebagainya. Kemudian kita akan melakukan eksplorasi di cycle-nya knowledge management. Dan juga kita akan mengidentifikasi kira-kira tantangan dan keuntungannya apa sih kalau kita pakai KM itu nanti seperti apa. Kemudian kita akan melihatnya secara langsung kira-kira diaplikasikan di dunia kerja itu seperti apa, di berbagai bidang. Gitu ya kira-kira. Kemudian dari sini nih saya mengingatkan sedikit, pasti teman-teman juga udah sering banget dapat materi ini dari berbagai kuliah di sistem informasi ya. Jadi ada data, information, dan juga knowledge. Itu berupa tingkatan. Jadi yang pertama itu ada data. Data sendiri itu adalah sebuah fakta-fakta yang ditaruh di dalam sebuah kolom dan juga baris ya. Dan dia tidak memiliki konteks. Jadi dari data itu kita nggak tahu tuh itu sebenarnya mau dijadiin apa tuh kita masih nggak tahu. Itu masih data mentah banget. Jadi dia adalah fakta-fakta mentah yang belum diolah apapun. Itu biasanya berisi bisa angka, bisa kata-kata, bisa simbol, bisa karakter, dan berbagai macam. Kemudian naik satu tingkat ada informasi. Di sini informasi itu dia adalah data yang telah diproses untuk mendapatkan artinya, untuk mendapatkan suatu hal yang berarti gitu. Contohnya ada report analisis. Biasanya kalau teman-teman di sini ada yang kerjanya di bagian data analis atau data scientist, biasanya information itu, atau belum sampai ke data scientist ya, data scientist biasanya udah sampai ke knowledge-nya, tapi mungkin di data analis data analis itu biasanya kita bikin report dan analisisnya seperti apa untuk dilaporkan. Jadi informasi itu udah bisa kita baca. Jadi artinya dari data-data mentah tadi udah bisa satu informasi. Biasanya kita lakukannya report itu bisa pakai pivoting ya kalau misalnya teman-teman udah pernah mengerjakan pakai Excel. Kemudian satu tingkat lagi naik itu baru menjadi pengetahuan atau knowledge. Nah, knowledge ini adalah suatu aplikasi dari informasi dan juga pengalaman. Jadi biasanya di sini setelah dijadikan informasi, kemudian diolah kembali oleh para data scientist itu tadi, itu baru dijadikan informasi dari berdasarkan informasi dan juga pengalaman atau experience. Nah, nanti contoh yang dihasilkan itu bisa menjadi suatu hasil kepakaran atau bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Contohnya suatu insight baru dari data-data yang tadinya mentah. Jadi levelingnya ada kayak gitu. Leveling pertama ada data, information, dan terakhir menjadi sebuah pengetahuan. Jadi dari knowledge management itu nanti kita akan belajar juga. Jadi dari memperoleh data, nanti seperti apa sih di endingnya, seperti itu. Kemudian ini juga yang harus teman-teman tanamkan. Jadi nanti di KM itu kita akan belajar tentang explicit knowledge, tacit knowledge, dan juga implicit knowledge. Jadi contoh-contohnya itu seperti apa? Kita lihat ya. Jadi kalau explicit knowledge itu dia adalah pengetahuan yang eksplisit. Dia sudah dalam bentuk dokumen, terstruktur, dan mudah dibagikan. Contohnya database atau manual tuh kayak ya laporan aja gitu ya. Jadi kalau 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 nanti ada kata-kata explicit knowledge itu berarti ya data tersebut sudah terstruktur dan sudah bisa dengan mudah dibagikan. Contohnya database seperti itu. Kemudian ada tacit knowledge. Jadi tacit knowledge itu ini bersifat lebih ke personal. Jadi maksudnya personal itu dia personal, eksperiential, dan juga belum didokumentasikan. Jadi contohnya ini tuh intuisi seorang pakar atau suatu kepakaran tertentu. Jadi biasanya kalau tacit knowledge itu milik orang dan belum terdokumentasi. Biasanya itu dari ahli atau pakar tertentu gitu ya. Jadi misalnya dari dokter yang bisa mengatakan bahwa jika gejalanya ini, itu sakitnya ini gitu. Nah, itu lebih ke tacit knowledge, seperti intuisi dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada implicit knowledge, itu dia belum didokumentasikan tapi bisa didokumentasikan. Jadi kalau tacit itu kan biasanya kita bergantung terhadap intuisi atau personal ya. Jadi suatu pakar yang memang itu pakarnya gitu. Jadi yang nggak semua nggak semua pengetahuannya bisa ditransfer dan bisa didokumentasikan kan karena tetap kita selalu butuh pakar gitu. Nah, tapi kalau implisit itu pengetahuan yang belum didokumentasikan tapi dia bisa dijadikan eksplisit. Seperti itu. Kemudian ini ya, KM cycle ada capture and creation, sharing and dissemination, acquisition and application. Ini nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita hanya highlight-nya dulu. Yang penting teman-teman tahu konsepnya dulu KM itu seperti apa. Dan ada gambaran KM itu kira-kira ngapain gitu. Kemudian untuk ini ya, KM di teknologisnya seperti apa dan toolsnya seperti apa.
Jadi contohnya ini ada di teknologi dan toolnya itu apa. Jadi di database dan repository tadi itu yang paling kecilnya, level terkecilnya, itu contohnya ada dokumen manajemen sistem. Nanti kita akan lihat misalnya ada sebuah kasus, data ini nyambungnya gimana ke databasing ya. Nanti ada query-nya seperti apa. Kemudian ada collaboration platform, contohnya SharePoint, Slack, dan Confluence. Nanti kita lihat juga apakah kita bisa sampai situ atau misalnya di database aja. Kemudian ada AI dan juga machine learning. Nah, biasanya di sini itu bentuknya kalau KM itu dia bentuknya chatbots atau expert system. Jadi kalau teman-teman ada yang pakai Halodoc itu ada chatbots dan juga expert systemnya juga bisa masuk ke situ. Kemudian ada Enterprise Social Network. Ini contohnya Microsoft Teams, Yammer, Trello tadi itu ya. Ini bisa dipraktekin juga sih. Nanti kita lihat kira-kira mana yang paling bisa mudah kita aplikasikan. Nanti kita lihat salah satunya. Nanti itu yang jadi diskusi ke teman-teman di akhir. Seperti itu. Kira-kira itu dulu highlight-nya selama kita 1 semester ke depan. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Saya stop share dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini nanti bisa pelajarannya ke itu nggak Bu? Manajemen produksi atau sebagainya gitu. Ke maksudnya sampai ke arah manajemen produksinya atau enggak gitu ya? Iya Bu, betul. Kalau misalnya ke manajemen produksi, nanti kita lihat dulu kira-kira, jadi kan dari sini, dari KM, karena kita masih soft skill-nya dominan, iya. Nanti kita lihat, jadi kalau misalnya teman-teman, ini mungkin kita sekalian sharing aja ya, teman-teman akan lebih suka yang memang hard skill, maksudnya KM itu kan sebenarnya lebih ke kita membuild suatu sistem yang bisa dipakai secara bersama gitu ya. Apakah mau sampai ke build sistem informasi atau kita belajar dari databasing dan pengertian-pengertiannya. Kira-kira teman-teman akan nyaman di mana? Gitu. Kalau misalnya build satu sistem, tadinya saya berpikir untuk sampai ke produksi atau kita build satu sistem informasi, itu misalnya ini kan ada orang 7 gitu ya, misalnya satu kelompok 3 dan 4 gitu. Nah, nanti kalau misalnya mau memang dibikinkan satu KM tentang, mungkin tentang nanti bisa diambil dari contoh kasus teman-teman di kantor gitu. Misalnya bikin suatu repositori apa gitu. Nah, itu nanti teman-teman ada yang bikin back end-nya, ada bikin database-nya, ada bikin front end-nya. Apakah mau sampai ke situ? Itu kan teknis tuh. Kalau Atau sampai ke situ mungkin agak susah sih Bu karena dari skill bukan maksudnya dari tim mungkin dari stack teman-teman beda-beda sih Bu nanti nah nggak itu. semuanya multifungsi di situ maksudnya sih Bu. Makanya kira-kira teman-teman akan nyamannya seperti apa? Kalau Mas Lusmara itu kan tanya untuk soft skill-nya lebih dominan. Nah, kenapa saya soft skill-nya dulu? Karena saya mulai dulu. Jadi kira-kira teman-teman apakah lebih nyaman untuk ke teknis atau ke non-teknis? Karena kembali lagi kita kan di sini kan sistem informasi ya. Jadi teman-teman kan harus mengerti teorinya seperti apa gitu. Atau lebih nyaman langsung ke teknis gitu. Saya kembalikan ke teman-teman sih. Kira-kira mau gimana? Kalau dari Mas Dwi Aji berarti eh lebih ke teori ya. Iya, sebenarnya aku ngikut sih Bu, cuma kalau concernnya itu sih Bu, mungkin kalau nanti buat yang terlalu ke teknik mungkin. Karena Mm-mm. kan emang dari kita kan emang perlu waktu juga sih Bu, mungkin stack apa mungkin nanti yang dipakai kan perlu adaptasi juga sih Bu itu nanti. Mm-mm. Kalau misal sampai ke produksi itu biasanya ada yang udah pakai ini PHP atau Laravel atau Node.js gitu-gitu. Lebih ke frameworknya sih Bu. Mm-mm. Atau biasanya ngodingnya pakai apa? Nah, Kalau kalau untuk BE informasi. Spring sih Bu biasanya Spring. Hmm, Golang ya, Golang bisa. Jadi nanti terserah ya. Nanti misalnya kalau misalnya teman-teman memang bersedia untuk sampai ke teknis, kita bisa mengarah ke situ. Atau kita juga belajar dari sisi teorinya. Yaitu tadi ya ada cycle-nya, ada modelnya nanti dari para pakarnya seperti apa. Nanti kita arahkan, silakan dibahas teman-teman. Kira-kira di sini juga nggak apa-apa sih. Kira-kira mau kayak gimana untuk teman-teman? Saya open maksudnya kayak memang mau akan ke arah soft skill yang misalnya di kantor seperti apa contoh penerapannya atau tapi itu contoh penerapan ya non teknis atau mau yang benar-benar teknis kayak tadi kita build satu sistem informasi untuk KM gitu. Gimana kira-kira?
Silakan ini didiskusikan dulu sambil saya mencatat nomornya Mas Dwi. Silakan teman-teman, kira-kira suara terbanyak mau gimana? Saya soft skill aja sih, Bu. Oke, yang lain? Kalau saya soft skill juga, Bu. Boleh. Oke, yang lainnya lagi? Kalau saya ikut Bu. Ya, nanti berarti kita belajar praktisnya lebih ke querying-nya aja ya. Maksudnya kayak misalnya sharing sharing infonya itu kayak apa? Karena kan nanti juga kita harus lihat kayak share-nya itu seperti apa sih, kita share pengetahuan antar satu orang dengan orang lainnya. Terus juga nanti kita lebih ke diskusi gimana misalnya di suatu kantor A dari bagian finance butuh data apa, tanpa harus minta langsung kita bisa buka dari satu portal gitu. Nanti kita belajar dari situ aja. Kira-kira gitu. Apakah ada yang insight lain yang mungkin mau disampaikan? Oke, selamat sore. Oke, Mas Dwi sudah saya hubungi ya. Nanti Iya, ya, Bu. kalau Saya masuk, Bu. kalau kalau ada apa-apa silahkan hubungin ke saya. Dari teman-temannya juga silahkan disampaikan ke Mas Dwi. Kira-kira itu nanti juga ada kelompokan ya untuk yang akhir. Jadi biasa kalau saya itu untuk biar memudahkan teman-teman juga. Jadi ngerjainnya bareng. Nanti silahkan dipresentasikan. Kalau nilainya sudah cukup, saya tidak adakan UAS. Jadi ya udah nilainya dari itu aja. Gitu. Kira-kira gitu. Atau teman-teman boleh, kalau misalnya nggak setuju juga nggak apa-apa, nanti silakan disampaikan. Atau mau tetap ada UAS atau bagaimana. Gitu. Nanti untuk kelompokan nggak terlalu berat sih harusnya. Jadi karena orangnya juga banyak ya, nanti bisa dikerjakannya rame-rame gitu. Ini saling kenal kan ya? Satu angkatan nggak sih? Ada yang nggak satu angkatan ya? Ya nanti saling itu aja ya, saling berhubungan. Nanti Mas Dwi silahkan bikin WhatsApp grupnya atau sekarang dibikin WhatsApp grup dulu nanti teman-teman bisa join ke grupnya gitu. Siap, Bu. Oke. Mungkin sambil Mas Dwi bikin grup ada yang mau ditanyakan karena udah jam 18 juga ya. Bentar lagi buka puasa. Aman, Bu. Oke, terima kasih kalau udah. Silakan Mas Dwi dibikin grupnya dulu nanti di-share di chat ini ya atau bisa di-share di forum nanti teman-temannya bisa join melalui link. Gitu ya. Siap, Bu. Bentar saya cek dulu untuk presensi apakah udah masuk semua. Sambil saya cek ya, Ahmad Ulinuha ada kan? Luz Mareto ada, Arya Devin ada, Syahida ada, Dwi Aji ada, Nuryani ada. Berarti yang belum masuk ke sistem cuman Mas Handoko ya? Iya Bu. Oke, nanti berarti saya ngabsennya nunggu bisa masuk ke sistem ya Mas ya? Untuk yang di forum jangan lupa diisi ya. Ini saya tunjukkan contohnya. Mas Ulinuha belum nulis kah? Ya, apa, Bu? Udah tulis di forum belum? Kan ada itu. Belum masuk. Iya, di forum di LMS nanti dibuka ya. Nah, ini teman-teman saya tunjukin. Jadi teman-teman kalau presensi itu masuknya seperti ini. Jadi yang udah komen di forum akan otomatis masuk ke sistem seperti ini. Gitu. Makanya tadi saya bilang karena udah by system ya, ini Mas Ahmad Ulinuha silahkan isi dulu karena hari ini sih masih bisa sampai jam 19 gitu.
Jadi contohnya seperti ini ya, kalau sudah mengisi akan otomatis hadir dan hijau gitu. Nanti jika misalnya ada kendala atau ada apa, silahkan disampaikan, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau langsung ke saya juga nggak apa-apa, tapi lewat grup juga nggak apa-apa, nanti Mas Dwi yang menyampaikan. Kira-kira seperti itu, apakah ada pertanyaan lagi terakhir? Atau sudah cukup? Aman, Bu. Oke, cukup ya berarti ya. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan untuk join teman-teman ke grup WhatsApp-nya di chat Zoom. Udah di-share sama Mas Dwi, silakan untuk diklik. Mungkin dari kelas itu dulu, nanti kita ketemu lagi eh 2 minggu setelah Lebaran ya berarti ya. Nanti kita ketemu lagi. Gitu. Untuk minggu depan nanti saya akan upload materi untuk teman-teman belajarin sendiri karena itu belajar mandiri ya. Cuma baca materi aja sih biasanya. Nanti gitu aja. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih kehadiran teman-teman hari ini. Nanti kalau ada yang mau tanyakan langsung aja nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Waalaikumsalam.